Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita, termasuk golongan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an kita. Insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan mengkaji Suratul Baqarah pada ayat yang ke-154. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Pada ayat sebelumnya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa kenikmatan, kesempurnaan nikmat dengan diutusnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya kita syukuri, ya, kita syukuri. Nah, kemudian dengan nikmat berupa diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
dengan agama Islam ini, syukur kita ya kita wujudkan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar tetap tegak agama ini itu butuh kesabaran. Ya, tidak bisa tidak ya. Itu harus dengan sabar. Jadi sudah disampaikan pada sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Jadi minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah dalam kondisi apapun, yaitu dengan sabar dan sholat. Ya, menjalankan ketaatan, menegakkan agama ini itu adalah dengan kesabaran. Dan sholat disebut karena memang ini adalah ibadah yang sangat-sangat penting. Nah, salah satu dari wujud kesabaran itu adalah ya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam situasi perang. Dalam situasi perang. Nah, ayat ini, ayat yang ke-154 ini berkenaan dengan peristiwa Perang Badar. Ya, Perang Badar tentu adalah jihad fisabilillah, menegakkan syariat agamanya Allah. Ya, agar tetap eksis dan kemudian tidak dihinakan terus. Ya, maka dibutuhkan jihad fisabilillah. Ayat ini berkenaan dengan beberapa sahabat Nabi yang terbunuh di dalam peristiwa Perang Badar, yaitu perang di mana umat Islam menghadapi ya kaum Quraisy, ya, kaum kafir Quraisy dengan jumlah yang sangat tidak imbang. Kaum muslimin jumlahnya 313, itu pun sebagian ada di Madinah. Jadi 313 itu tidak 313-nya ke medan perang, ya, sebagiannya itu berjaga di Madinah. Ya, berjaga di Madinah itu juga termasuk Ahlul Badr. Ya, itu termasuk mereka sahabat Ahlul Badr adalah mereka yang diberi tugas oleh Rasulullah untuk menjaga Madinah. Jadi 300 saja yang ke medan perang. Sementara kaum kafir Quraisy jumlahnya 1.000 dengan peralatan sangat lengkap, prajurit yang terlatih, ya, disiapkan semuanya. Lalu sahabat Nabi ya tidak jauh, ya, jauh. Nah, akan tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Orang kafir Quraisy ya gugur, ya. Ada 70 orang yang meninggal, 70 orang ditawan. Sedangkan kaum muslimin yang gugur adalah 14 orang. 6 orang dari sahabat Muhajirin, 8 orang dari sahabat Ansar. Nah, 14 orang yang gugur ya menjadi syuhada ini, syahid fisabilillah ini, kemudian disebut-sebut oleh orang-orang ya munafik. Oh, itu telah mati, si A telah mati, itu si telah mati, mati ya. Ya, maka kemudian ditegur ya kaum muslimin jangan seperti itu. Ya, ini ayat ini tentu adalah ditujukan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW pada waktu itu adalah para sahabat Nabi dan seterusnya sampai hari kiamat. Ya, ini. Wala taqulu dan janganlah kalian mengucapkan liman kepada orang ya, yuqtalu yang dia terbunuh fi sabilillahi di jalan Allah. Apa ucapan yang tidak boleh? Amwatun. Aihum amwatun. Jadi ini adalah menjadi khobar atas mubtada yang disimpan. Ada hum amwat. Mereka itu amwatun telah mati. Jangan kau katakan kepada para syuhada, orang yang gugur di jalan Allah, jihad fisabilillah, itu engkau katakan mati. Jadi mengatakan mati itu tidak boleh karena itu adalah su'ul adab. Itu adalah kurang beradab, ya. Ini dilarang.
Maka kita jangan ikut-ikutan di sini. Kaum sahabat jangan ikut-ikutan orang munafik tadi mengatakan si A mati, si B mati. Itu sahabat-sahabat disebutkan itu mati-mati. Jangan mengatakan, ya, engkau katakan kepada orang yang syahid fi sabilillah, mereka telah mati. Bahkan di balik itu. Bal, bahkan atau namun ahyaun. Ini juga menjadi khobar atas mubtada yang disimpan. Ay bal hum ahyaun. Tetapi mereka sebenarnya adalah hakikatnya hidup. Jadi ini juga ada apa ya, sastra yang sangat indah di sini. Amwatun ahyaun. Jadi salah satu dari mukjizatnya Al-Quran itu adalah selain dari kandungannya, juga sastranya yang luar biasa. Padahal Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah belajar sastra, tidak punya guru yang mengajari beliau sastra, nggak ada. Ya, tidak belajar sama sekali Nabi Muhammad SAW. Tetapi kemudian Al-Quran, ya, itu sangat-sangat tinggi nilai sastranya itu, ya, tidak bisa dibandingi. Sampai hari kiamat tidak akan sanggup manusia satu dua atau bahkan berkumpul atau bahkan seluruh manusia untuk satu padu menyaingi Al-Quran, tidak akan sanggup. Satu surat saja tidak akan sanggup. Bahkan surat yang paling pendek sekalipun 3 ayat tidak akan sanggup itu. Itu sudah dinyatakan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari manusia pasti tertandingi. Pasti tertandingi kalau dari manusia. Nah, orang mengatakan bahwa tesis saya atau karya saya, jurnal saya ini, penelitian saya ini terbaik, tidak akan bisa tertandingi. Dinyatakan seperti itu, tidak akan lama akan muncul, ya, pasti akan muncul yang kemudian mengoreksi dan kemudian mengalahkannya. Nah, ini sampai hari kiamat, ya. Jadi kembali ke ayat, jangan engkau katakan bahwa orang yang syahid fisabilillah itu mati. Ya, mati saja jangan. Ya, katakan mereka telah syahid. Ya, mereka bahkan mereka itu tidak mati. Hakikatnya mereka adalah hidup. Walakil la tash'urun, akan tetapi kalian tidak menyadarinya. Mereka hidup. Mereka adalah yang apa? Dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam dunia ini ke intiqalu ila rahmati rabbih, yaitu ke naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di surga. Disebutkan dalam kitab tafsir, mereka itu ya apa namanya, berada di atas burung-burung yang terbang di surga, kemudian kemana saja mereka kehendak. Mereka ada di surga di sana, di sisinya Allah Subhanahu wa taala yang kalian tidak tahu, gitu ya. Mereka hidup. Bahkan salah satu dari apa namanya, bukti bahwa Allah menjaga mereka itu selain juga rohnya, jasadnya juga dijaga. Orang betul-betul syahid fi sabilillah itu jasadnya akan utuh. Jasadnya akan utuh. Kalau betul-betul syahid fi sabilillah. Makanya orang yang syahid fi sabilillah perang itu tidak perlu dimandikan. Tidak perlu dibersihkan, diganti dengan kain kafan. Apa yang melekat di badannya itu, apapun yang melekat di badannya, robek-robek kayak bagaimana, berdarah-darah kayak gimana, tetap seperti itu dimakamkan. Karena itu semua akan menjadi saksi dia. Sehingga syuhada itu, ya, dari kata syahid, ya, itu adalah artinya saksi. Saksi maksudnya adalah ada beberapa yang kemudian para ulama mengartikan. Mereka menyaksikan, ya, disebut syuhada, mereka menyaksikan saat mereka diambil ruhnya, ya, saat ruhnya akan berpindah dari alam dunia, alam yang kasar ini menuju ke alam yang lebih luas, yang lebih halus, ya, alam yang penuh dengan penderitaan ini menjadi alam nanti yang penuh dengan kenikmatan, ya, alam yang sempit ini menjadi alam yang sangat luas. Itu ketika mereka mau diambil ruhnya, mereka menyaksikan surga. Jadi syahid itu nikmat, ya. Maka kemudian orang yang mati syahid itu, ya, apa permintaan mereka? Mereka sebenarnya ingin dikembalikan lagi ke dunia sehingga syahid lagi karena merasakan nikmat gitu, ya.
Jadi bukan susah payah seperti kata-kata orang munafik tadi nih, si ini mati itu ya mereka jangan ngikuti agamanya Muhammad jadi pada mati gitu ya. Jangan seperti itu. Ya, syahid itu menyaksikan ketika dia diangkat ruhnya, dipindahkan ruhnya di alam dunia ini dia sudah menyaksikan surga. Itu syahid. Yang kedua, makna syahid ini adalah dia disaksikan oleh para malaikat, ya, bahwa dia telah berjuang di jalan Allah. Para malaikat akan bersaksi di hadapan Allah, akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa syahid ini adalah telah eh, berjuang di jalan Allah. Disaksikan para malaikat. Ya, itu adalah beberapa makna syahid. Hanya saja karena kita tidak tahu, ya kita ini ya serba terbatas. Disampaikan dalam satu keterangan bahwa alam dunia dengan alam barzah itu perbandingannya adalah seperti alam roh, alam rahim ke alam dunia. Alam rahim itu kecil, ya. Itu begitu keluar dia hidup di alam dunia yang jauh lebih luas daripada alam rahim yang di dalam perut ibunda kecil seperti itu keluar ke alam dunia. Alam dunia keluar dari alam dunia ke alam barzah itu juga sebagaimana keluarnya dunia ini seperti rahim ibunda, kemudian alam barzah itu seperti alam dunia. Luasnya begitu sangat luas. Ya. Nah, ini itu adalah keutamaan syahid fi sabilillah. Jadi salah satu dari dimensi sabar adalah ketika dia tetap teguh di dalam perjuangan sampai kemudian dia syahid fi sabilillah. Nah, dalam situasi yang lain kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih rinci lagi dan akan dialami tentunya oleh orang-orang beriman ya karena tidak semua mengalami yang namanya perang fisabilillah ya maka kemudian bentuk-bentuk kesabaran dijelaskan di ayat ke-155 ini. Walana beluannakum. Ini wawunya mengandung wawu kosam. Jadi ay wallahi lana beluannakum. Ini memastikan ini. Demi Allah. Lana beluannakum. Kami pasti akan menguji kalian. Ya Allah akan menguji kalian. Pasti akan menguji kalian. Ya, apalagi kemudian kita menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, maka pasti akan diuji, tidak akan tidak. Ya, karena ujian itu adalah bagian dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha ya idza arada ayyarfa 'abdah ibtalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan mengangkat derajat hambanya, maka Allah akan uji dia. Jadi ujian itu hakikatnya adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi diuji itu diperhatikan namanya. Diperhatikan ya diuji. Ya ibarat anak-anak sekolah. Ya ujian itu bagian dari cara ya proses pembelajaran ini agar kemudian ya si A, si B, si murid-murid ini bisa naik kelas atau tidak, layak naik kelas atau tidak. Ya, itu ada ujiannya itu. Bukan dibiarkan aja tidak diperhatikan itu malah justru tidak pembelajaran itu ya ada ujiannya gitu. Sehingga ketika itu dia bisa naik kelas dialami masa-masa ujian itu biasanya sulit ya dia harus belajar ya harus tidak bisa bebas kemana-mana gitu ya malamnya belajar menghafal memahami berlatih sehingga nanti ujian bisa mengerjakan bisa naik kelas demikian pula orang-orang beriman ini. Ya, ketika Allah ingin mengangkat derajatnya di sisinya, maka Allah pasti akan mengujinya. Ya, dengan ujian itu akan menggugurkan dosa-dosa. Ya, akan meningkatkan keimanannya, meningkatkan kesabarannya dan tentunya dengan meningkatnya iman, meningkatnya kesabaran, derajatnya akan naik gitu ya. Tapi kadang-kadang manusia ya bukan kadang-kadang mungkin banyak itu yang kemudian ketika diuji ini tidak sabar ya diuji kemudian dia malah justru pengen, apa, eh,
bunuh diri atau kemudian lari ke hiburan-hiburan atau narkoba dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kami pasti akan menguji kalian bisyai'in. Nah, ini indah sekali nih disebut bisyai'in. Ya, ini kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala ini ya sulit sekali menyusun apa namanya? Menyusun seperti ini. Enggak mampu. Dan maknanya sangat dalam. Bisyai'in ini dengan sedikit. Ya. Bukan dengan asya, dengan yang asya sesuatu yang banyak, tapi bisyai'in dengan sedikit ini. Dan ini adalah ditujukan kepada umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalian umatnya Nabi Muhammad itu pasti kami uji dengan sedikit. Kenapa? Karena sebelum kalian itu sudah diuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang lebih berat. Ujian yang kita alami kan sedikit gitu. Umat-umat terdahulu itu berat-berat ujiannya. Untuk menjaga keimanannya itu mereka harus berhadapan dengan penguasa, misalkan Firaun, ya. Apa Firaun itu? Dibunuhin tuh anak-anak kecil laki-laki dan disiksa, ya, dikejar-kejar, dibunuh dan seterusnya. Ya, ada seorang berat mempertahankan keimanannya harus rela digergaji dan temannya menyaksikan ketika temannya digergaji dia menyaksikan ujian dia setelah ini kamu loh. Ya, kamu mau nggak meninggalkan keyakinanmu? Kembali ke keyakinan nenek moyang kamu. Melihat temannya digergaji, dia sabar. Giliran dia juga digergaji itu. Ya, berat sekali itu. Nah, kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, kita ini itu diuji dengan sedikit, bukan banyak. Dan banyak yang mampu gitu ya. Banyak yang mampu. Itu kemudian menguatkan kita, oh saya ini tidak seberapa, teman-teman juga ada yang diuji, ini diuji itu. Ya, sehingga kita ya, mampu. Dan disebutkan dalam surat Al-Insyirah itu, inna ma'al usri yusra. Ini juga kandungan sastranya sangat tinggi. Inna ma'al usri. Sungguhnya bersama inna ma'al usri, sungguhnya bersama kesulitan yusra, ada kemudahan. Al-usr itu dengan isim ma'rifat, yusra itu dengan isim nakirah. Isim ma'rifat, al-usr itu kesulitannya itu tertentu ini. Tapi yusra kemudahannya lebih banyak, banyak sekali. Ya, itu. Nah, dijelaskan sedikitnya dari apa? Minal khaufi, yaitu berupa ketakutan. Sedikit ketakutan diuji. Ya, ketika menghadapi medan perang, ketika menghadapi musuh, ada rasa-rasa takut. Ini ujian dari Allah. Sabar enggak? Kalau sabar ya lulus, ya. Sabar, kemudian bahkan terluka, bahkan syahid fisabilillah, balasannya tadi itu. Atau enggak sabar, lari, ya, kemudian melarikan diri. Ya, itu enggak sabar namanya. Ya, atau takut karena baik takut secara fisik maupun secara non fisik. Ya, sebelumnya beberapa waktu yang lalu ada ujian corona itu kan juga ujian dari Allah, takut. Ada rasa-rasa takut, sabar gak? Menghadapi ujian, ada rasa-rasa takut. Ya, nanti ujiannya bagaimana ini, sulit enggak gitu. Lulus atau tidak nih. Anak kita nanti ujian mau seperti apa nih, lulus atau tidak nih. Ada rasa khawatir, rasa takut. Itu ujian dari Allah. Sabar gak? Yang nggak sabar seperti apa? Yang nggak sabar kemudian dia jadi cari-cari dukun, ya, cari-cari apa ya, pertolongan-pertolongan yang nggak jelas itu, ya supaya ini supaya itu, atau nyogok sini nyogok situ misalkan gitu. Wal ju'i, dan kelaparan, ya, diuji dengan kelaparan. Kadang-kadang kita meskipun mampu ya secara finansial, apalagi yang tidak mampu secara finansial itu juga diuji dengan kelaparan. Ya, saat itu saat tidak ada makanan, mungkin di saat kita di tengah-tengah perjalanan
kalau nggak ketemu warung makan misalkan gitu ya, atau tidak ada warung makan yang halal misalkan gitu ya, kita diuji dengan kelaparan nih, sabar nggak? Kalau nggak sabar, sudahlah apa makan aja gitu. Yang ada dimakan yang dibabat gitu ya. Ya tidak sabar. Atau dengan paceklik ya. Dan itu pernah terjadi adanya paceklik. Ya kalau nanti diuji paceklik, sabar gak? Wanaqsim dan kekurangan minal amwali dari harta benda. Harta benda kita ya suatu saat ya mungkin kita kekurangan. Suatu saat habis, tidak punya apa-apa misalkan ya. Dan itu banyak yang Allah ambil hartanya ya. Tiba-tiba rumahnya terbakar semuanya, habis semua. Sabar gak ketika ujian seperti itu? Dan itu kata Allah sedikit, itu ujian seperti itu sedikit gitu ya. Kalau nggak sabar dia berontak kepada Allah. Ya, kemudian itu tadi kalau tidak menjadikan dia menerima. Jadi sabar itu ujungnya adalah ridho, menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terima dengan lapang dada. Bisa nggak seperti itu? Saya mungkin ngomong begini juga ya ujian juga begitu ya. Ya, mudah-mudahan diberi kesabaran. Wal anfusi dan jiwa, ya ada yang diambil kekasih kita yang kita cintai, yang kita senangi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka yang gugur di medan perang juga ada saudara kita atau ayah kita atau kerabat kita diambil Allah Subhanahu wa taala atau anak kita diambil Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika itu terjadi sabar gak? Dan ini pasti terjadi itu. Di antara kaum muslimin itu ada diuji seperti ini. Wasamaroti dan buah-buahan. Langka buah ya. Sedang tidak bisa panen, gagal panen. Kemudian tidak ada yang dimakan dan seterusnya. Nah, ada kalanya diuji dengan 1, 2, 3. Ada kalanya ini atau kemudian bisa juga itu berkumpul jadi satu. Itu ujian dari Allah. Dan itu disebut di sini adalah sedikit. Karena itu tadi, yang diuji dengan lebih berat itu ada itu di kaum terdahulu. Nabi Ayub itu sudah komplit ujiannya dari Allah. Diambil hartanya, diambil anak-anaknya, diambil kesehatannya sampai kemudian sampai nggak punya apa-apa, sampai diusir dari masyarakat karena sakit penyakitnya itu Nabi Ayub. Tapi tetap sabar, tetap ridho, tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun mengurangi kualitas ibadahnya. Itu contoh-contoh hamba-hamba Allah yang soleh. Kita bisa nggak seperti itu? Wabashiris sobirin, wabashir. Dan sampaikanlah kabar gembira wahai Nabi Muhammad as-sabirina, yaitu kepada orang-orang yang sabar. Ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah. Waktunya sudah Isya. Jadi kita cukupkan kajian kita sampai ayat ke-155 ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita kesabaran dalam setiap situasi, setiap kondisi. Kita sabar, hati kita lapang rela dengan apapun ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.